Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini Jatim Gaspol hadir kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Dan kalau kita melihat beberapa kali Jatim Gaspol hadir untuk membahas terkait dengan bagaimana dunia politik persiapan di tahun 2024, tentunya pemberitaan pun juga semakin marak. Dan ketika hari ini bertepatan juga dengan Hari Pers Nasional, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pers, termasuk juga harapan agar insan pers dalam dunia jurnalistik ini bisa hadir untuk menjaga marwahnya sebagai pilar keempat, yakni demokrasi, dan tentunya juga bisa memberikan kedamaian di tengah hiruk pikuknya dunia politik dalam media yang ada di era sekarang. Nah pemirsa, kita langsung saja membahasnya dalam momentum Hari Pers Nasional 2022, menjaga marwah media di tahun politik, dengan dua narasumber yang sudah bergabung di line Zoom dan dua nanti akan bergabung di studio JTV. Saya menyapa yang di line Zoom terlebih dahulu, ada Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Pak Adi Sutarwiono. Pak Awi, selamat malam. Malam. Sehat Pak Awi? Ya, Mbak Agnes. Terima kasih sudah bisa bergabung di line Zoom. Kemudian juga Wakil Ketua PWI Jawa Timur, ada Pak Mahmud Suhermono. Pak Mahmud, selamat malam. Selamat malam, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Ini saya langsung saja nih ke Pak Awi lebih dulu nih, karena saya tahu Pak Awi bukan hanya sekedar politikus, tapi juga orang yang pernah bekerja sebagai seorang jurnalis. Apa tantangan di era media sekarang? Apalagi kita juga mau masuk dalam tahun politik, Pak Awi. Ya, pertama saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Ini yang berbahagia bagi seluruh insan pers, karena menjadi momentum untuk merefleksikan kembali tentang peran-peran yang sudah dilakukan oleh pers bagi masyarakat. Pertama, sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya yang juga sedang mempersiapkan untuk pemenangan pemilu tahun 2024 di Kota Surabaya, saya berharap pers membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi seluruh upaya publikasi bagi partai-partai politik. Tentu saja PDI Perjuangan akan memberikan kegiatan dan bahan-bahan yang intens bagi para pekerja media, sehingga bahan yang disediakan pun juga kemudian layak menjadi berita. Kemudian tantangannya paling terbesar adalah pers ini tergeret untuk ikut-ikutan berpartisipasi, ikut-ikutan menjadi partisan. Itu tantangan yang paling rentan gitu ya. Oke. Saya menggarisbawahi dulu Pak Awi di partisan begitu ya. Saya hold dulu di situ. Sebelum saya ke Pak Mahmud untuk meminta tanggapan terkait dengan partisan juga, saya menyapa yang sudah bergabung di studio. Sebentar di sini ada Ketua DPC Partai Golkar Kota Surabaya, Pak Arief Fatoni. Pak Toni, selamat malam. Malam, apa kabar? Alhamdulillah, Pak. Terima kasih sudah bergabung, dan di samping Pak Toni ada Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Pak M. Mahmud. Apa kabar Pak Mahmud? Selamat malam. Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Mahmud Suhermono dulu sebagai Wakil Ketua PWI Jatim. Pak Mahmud, partisan ini digarisbawahi karena mau tidak mau itu juga salah satu bagian meramaikan. Tetapi partisannya tidak terlalu kentara, biasanya berlindung di balik pemberitaan. Ini gimana tantangannya untuk pers di Hari Pers Nasional tahun ini? Iya, pertama bahwa independensi itu sebenarnya kan itu harga mati di media. Karena sebagai public sphere, kalau kita teori sedikit itu kan public sphere itu kan sebenarnya ruang publik. Pers diharapkan jadi ruang publik. Nah di ruang publik ini kemudian sekarang kan tidak hanya dimasuki oleh media pers, tapi media sosial juga bermain di sana. Nah sehingga carut marut ini kemudian mereka yang tidak sabar dan mereka yang tidak tergopoh-gopoh ikut kemudian yang disampaikan oleh Pak Awi tadi itu keberpihakan. Nah padahal itu sebenarnya baik di Undang-Undang 40 maupun di Kode Etik Jurnalistik bahwa pers itu wajib independen, kemudian profesional. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa ketika independensi ini kemudian sudah terdistorsi, ketika independensi kemudian sudah mengarah ke satu titik tertentu, kekuatan politik tertentu, maka disitulah selesainya pers itu. Karena apa? Kerugiannya publik tidak akan mendapat informasi yang utuh tentang semua kekuatan politik di Indonesia. Nah, ketika tapi tidak secara dapat singkat Pak Mahmud, artinya begini, apakah Pak Mahmud melihat perjalanan pers khususnya di tahun-tahun politik itu sudah independen belum sih? Secara singkat selama ini. Kalau secara singkat sih sejak 2014 kita sudah mulai mengarah ke tidak independenan itu.
Oh, sudah Sehingga mengarah ke sana juga ya? Iya, sudah mengarah bahwa kita sudah agak susah untuk pers itu, bahkan secara telanjang, bahkan beberapa media kan kemarin mendukung partai-partai, mendukung capres-capres tertentu, yang itu sebenarnya ya agak diharamkan di pers itu. Tapi kan itu secara telanjang ditunjukkan oleh media-media baik televisi, dan itu ya tanpa malu-malu gitu loh, tanpa malu-malu. Dan akibatnya apa? Ya informasi terdistorsi, kemudian ditambah dengan mereka di-share di media sosial, ya makin kacau lah informasi di publik ini. Oke, makin berat tantangannya, tapi tadi yang saya garis bawahi juga agak diharamkan dalam tanda kutip. Kenapa kemudian menggunakan kata agak? Apakah kemudian ada juga yang diperbolehkan? Nanti kita juga minta pendapat para politisi yang juga sudah hadir di studio JTV. Kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Kembali bersama dengan kami pemirsa, dan memang menarik ketika kita berbicara dalam Jatim Gaspol momentum Hari Pers Nasional 2022, Pak Awi, Pak Mahmud, dan juga Pak Tony. Ini memang mungkin masyarakat mengenal mereka sebagai background politisi, tetapi mereka juga ini dulu berkecimpung dalam dunia jurnalis semuanya. Jadi ini adalah politisi, ex-jurnalis yang tentu saja ini sangat memungkinkan untuk berbicara gimana sih seharusnya jurnalis ini berkiprah di tahun politik. Saya ke Pak Tony dulu. Pak Tony, gimana melihatnya? Ya, yang pertama antara pers dengan insan politik, dalam hal ini partai politik, itu sebenarnya sama-sama pilar demokrasi. Oke. Nah, ketika kita meyakini bahwa pers sama partai politik ini adalah pilar demokrasi, maka kita punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, tentu agar pendidikan politik itu bisa terlaksana dengan baik, maka kalau partai politik itu punya ideologi tertentu yang harus disampaikan kepada masyarakat, demikian juga pers. Pers ini agar bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara objektif, maka dia harus memegang teguh prinsip-prinsip kemerdekaannya. Artinya independensinya tetap harus terjaga terlebih dahulu. Nah, apakah kemudian dalam setiap helatan pemilu itu pers bisa netral 100%, itu memang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu memang itu harga yang agak sedikit mahal. Artinya kami melihat bahwa ya partisan itu sah-sah saja gitu. Artinya tetapi jangan terlalu nyolok, kalau bahasa Jawanya itu ngono ya ngono, ojo ngono-ngono. Artinya boleh berarti ya? Partisan ya, itu boleh? Ya, tetapi dalam konteks tertentu ya Mbak Agnes. Konteksnya gimana nih? Konteksnya gini, jadi kita harus menyadari bahwa ruang publik itu hak setiap warga negara, ya tahu? Artinya bahwa katakanlah partai politik kemudian menampilkan itu diselingi seolah-olah itu berita biasa, padahal sebenarnya itu advertorial. Itu menurut saya hal yang biasa. Yang tidak boleh adalah mengisi ruang publik kita dengan iklan yang terus ditayangkan. Lalu karena ada kedekatan antara pemilik partai politik itu dengan pemegang entitas saham di perusahaan itu. Saat itu kan kita dicucuki gitu terus. Sampai anak-anak kita mungkin hafal lagu himne partai politik tertentu itu. Oke, baik. Saya hold di situ dulu sebentar Pak Tony. Ini mulai kelihatan abu-abu begitu ya kalau kita bicara tentang partisan. Pak Mahmud, gimana nih pengalaman dan juga hubungan kedekatan jurnalis dengan politisi? Ya, kalau menurut saya sependapat dengan Pak Mahmud Suharmono bahwa kemerdekaan itu harus dijunjung tinggi. Jadi saya mengamati ada media yang memang betul-betul menjaga. Dia memberitakan si A yang asal partai politiknya ini dengan si B yang beda partai politik. Itu bisa sama. Kolomnya sama. Ya ini kalau media cetak ya. Kolomnya sama, fotonya sama, besarnya sama. Bisa begitu. Atau hari ini fotonya segini, besoknya fotonya begini, sama. Kalau memang dibuat gantian. Nah, itu dia menjaga benar-benar bahwa dia tidak ikut-ikut berpolitik praktis.
Media yang profesional harusnya begitu, bahwa media ini disajikan untuk semua masyarakat. Masyarakat itu ada yang merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Jadi dia tidak ikut satu partai politik. Kalau sudah ikut berwarna salah satu, maka hukumnya adalah pasar. Indikasinya apa ketika dikatakan terlihat berwarna? Apakah memang porsi pemberitaannya yang berlebih atau jadi, gimana? Jika partai politik ini bicara, mulai dari pusatnya sana sampai yang di bawahnya, porsi pemberitaan besar. Terus dia menghalalkan segala cara untuk bisa memberikan peluang kepada partai itu. Nah, yang seperti ini, kalau tidak hati-hati, jika memang bisnisnya itu profesional, maka dia lama-lama akan turun. Pembacanya juga akan menurun, karena tahu ini berpolitik. Ya, lalu ada yang sekarang ini kan zamannya sudah tidak hanya media cetak, media online. Ini tambah luar biasa. Media online ini bisa jadi menjadi salah satu corong, ya bisa. Corongnya sana ya bisa. Nah, maksud saya dengan suasana seperti ini, kebetulan Hari Pers Nasional, sama-sama introspeksi. Kembalikan pers itu ke definisinya pers, yaitu untuk menyebarkan informasi ke masyarakat. Makanya disebut media massa, masyarakat. Bukan media partisan. Menyebarkan informasi media massa, bukan media partisan. Saya ke Pak Maher dulu, Pak Mahfud Zairmono, ini gimana? Ada catatan apa dari HPN di Kendari? Apakah ini juga sempat disinggung keberadaan pers di tahun politik? Ya, yang pasti bahwa pelaksanaan HPN tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun kemarin karena banyak yang hadir secara Zoom. Cuman salah satu yang kemarin besar itu di konvensi media massa. Di konvensi media massa itu bahwa banyak pembicara-pembicara nasional, dan lagi-lagi karena situasi masih pandemi mereka hadir secara Zoom juga. Bahwa tantangannya sekarang itu tidak hanya sekedar bahwa independensi, tantangan itu juga ada dari publisher. Itu yang jadi pembicaraan luar biasa kemarin, dari diskusi yang banyak. Karena apa? Karena yang disampaikan Pak Mahfud tadi, itu media online sekarang itu kan juga mengalami disruption juga. Karena apa? Mereka beritanya diambil misalnya di Facebook, di YouTube, di Google, dan itu dari catatan kemarin sempat tercuat angka bahwa kalau misalkan ada iklan media online itu 100 gitu, ternyata yang masuk ke perusahaan pers hanya 16. Yang 84% itu justru masuk ke publisher yang jadi broker itu. Ini luar biasa. Itu catatannya yang, dan itu dari sisi iklan. Kemudian dari sisi independensi juga tentunya karena menghadapi tahun-tahun politik, pembicaraan di ruangan yang lain, karena ada beberapa konvensi itu termasuk ekonomi dan lain sebagainya di satu hotel, bahwa kita mencoba media itu agar keberpihakan itu semakin dikurang. Keberpihakan semakin dikurang. Kalau ini terus-terusan, ya yang rugi bukan hanya persnya saja, yang rugi juga masyarakat. Karena apapun sekarang di ruang publik itu kita bukan satu-satunya pemasok informasi. Ada kawan-kawan medsos yang juga memasok informasi di ranah yang sama. Nah, kalau pasokan informasi kita sama-sama berpihak dengan kawan-kawan di media sosial, ya apa artinya media pers? Tapi gimana ini kemudian bisa memberikan batas keberpihakan? Apa indikasi pers nggak boleh berpihak? Apakah memang dari porsi pemberitaan atau gimana? Tidak boleh menerima editorial atau apapun itu, atau gimana, Mas Mahfud? Iya, kalau dari undang-undang pemilu yang terakhir kan pilkada, misalnya undang-undang pilkada kan memang pers kan tidak boleh menerima iklan dari pasangan calon. Yang boleh menerima iklan dari kemudian dari KPU. Itu kan undang-undang pilkada sejak 2015. Nah, persoalannya bahwa kalau kita kan sebenarnya kelihatan secara telanjang kok. Ketika media itu setiap hari memuat siapa dari partai itu apa, ya sudah dia sebenarnya. Iya, dan itu publik juga harus menghukum gitu. Publik juga harus menghukum. Iya, publik juga harus menghukum. Terutama aktivis-aktivis pemerhati media juga harus menyampaikan ke masyarakat bahwa media ini tidak berpihak, media ini berpihak. Kan banyak yang watchdog dari media itu yang kemudian
mereka juga mengamati perilaku media. Tapi biasanya sejauh ini mungkin hanya sebatas omongan media ini berpihak, tetapi atau tidak ada apa istilahnya, tidak ada juntrungannya, artinya tidak ada kelanjutannya, karena toh media itu tetap berpihak. Itu yang terjadi dalam pengalaman tahun-tahun politik sebelumnya. Memang Mbak Agnes. Sebenarnya kalau kemudian perdebatan soal netralitas atau independensi pers itu perdebatan yang sudah mulai lama sejak sebenarnya perdebatan yang tidak ada 2009 akhirnya. dan itu tetapi begini. Sebentar Pak Tony, kita harus jeda dulu. Nanti saya ke Pak Awi dulu ya. Ini Pak Awi juga kayaknya sudah ingin berbicara terkait dengan netralitas, independensi terkait jurnalis di tengah politik. Kami kembali saat lagi pemirsa. Kembali dalam Jatim Gaspol, saya langsung bergeser ke Pak Awi dulu. Sebelum ke Pak Tony, Pak Awi monggo silakan, yang dari tadi kayaknya sudah ingin berbicara juga terkait netralitas dan independensi. Gimana Pak Awi dengan pengalaman yang ada? Ya, pemilu tanpa pers itu sama saja hambar. Jadi partai politik itu membuat kesibukan, membuat kegiatan, membuat keramaian. Kalau tidak diberitakan oleh pers itu menjadi hambar. Demikian juga seandainya misalkan beritanya juga terlalu banyak, ini kasihan masyarakatnya karena setiap hari hanya disuguhi berita itu saja. Misalkan berita tentang partai politik yang dipimpin oleh Pak Mahmud. Ya. Sehingga menurut saya kuncinya ada pada profesionalisme media, profesionalisme pers. Dia harus punya SOP yang jelas. Bagaimana berita itu diliput, direportase, kemudian harus dituliskan, kemudian harus ditayangkan, itu melalui berbagai mekanisme yang ada di internal redaksi. Jadi kata kuncinya di situ, Pak. Berarti harus ada tumpuannya di persnya sendiri ya, di industri medianya ya, Pak Awi ya? Bagaimana satu berita itu diliput, kemudian ditulis, dan kemudian ditayangkan, itu sepenuhnya ada di kebijakan redaksi. Kita partai politik ini akan berlomba-lomba untuk memperebutkan ruang di media sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Nah, tentu saja itu harus diatur betul oleh kebijakan redaksi pers. Yang kedua, masing-masing media menurut saya harus punya perlakuan yang proporsional. Kalau disebut sama tidak mungkin, karena ada yang partai politik pasang iklan, ada partai politik yang tidak pasang iklan, ada caleg yang pasang iklan, ada caleg yang pasang iklan, tapi yang proporsional, sehingga tesnya ini terasa. Sorry, definisi proporsional kalau menurut Pak Awi itu gimana? Karena kan tadi dibilang ada yang nggak pasang, tapi ada juga yang pasang. Nah, definisi proporsional gimana versi Pak Awi? Diberikan ruang juga, misalkan kalau yang pasang iklan itu misalkan sehari bisa tayang setiap hari. Minimal yang tidak pasang iklan ditayangkan 2 hari sekali. Tapi dengan warna-warna yang berbeda-beda. Itu tesnya akan terasa bahwa semua akan mendapatkan ruang yang sama. Kemudian yang ketiga, hindari untuk menjadi alat agitasi pihak lain. Karena selain untuk memperbesar citra, memoles-moles, mempercantik diri, partai politik butuh pers itu. Kemudian ada juga upaya-upaya dari partai politik untuk misalkan memakai pers sebagai alat pukul untuk mendowngrade lawan politik ya. Ini karena saya sampaikan Pak Mahmud dari Demokrat juga dulu pernah menjadi korban dan pelakunya, kemudian Pak menjadi korban dan pelakunya, saya juga jadi korban dan pelakunya. Semua pemain-pemain lapangan yang saya kira sudah sangat paham. Pak Arief Fatoni ini paling pandai menuliskan rilis media ini ya, jadi bisa tayang di Napas. Jadi memang gimana? Ya, monggo dilanjut dulu sebentar. Jadi memang insan politik ini akan memperebutkan ruang yang selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya. Setiap hari misalkan Pak Mahmud ini harus menuliskan rilis media dan sebagainya. Tapi ya ada verifikasi, ada cek and dicek, ada wawancara dan sebagainya. Gitu ya. Sehingga berita satu dan berita media yang lain itu berbeda.
Oke, baik. Saya Pak Awi. Ini yang menarik, Pak Awi sendiri pun juga mengakui bahwa politisi ini berlomba-lomba untuk mendapatkan ruang publik begitu kan. Artinya memang media pers, insan pers ini sedang diperebutkan oleh para politisi dan itu masuk dalam ranah abu-abunya gitu kan. Kalau tadi versi Pak Awi pemilu. Kenapa? seperti gadis cantik yang diperebutkan banyak bicara. Pemilu tanpa pers hambar, padahal ada juga yang mengatakan pemilu kalau nggak panas itu juga nggak seru gitu kan. Akhirnya pers menjadi sumbu yang untuk memanaskan artinya kompornya. Iya, Pak. Menggelar kampanye gitu ya. Oke. Tapi tidak pun media yang menulis kan, ya rasanya hambar gitu. Oke, baik. Baik. Saya ke Pak Tony dulu, nanti ke Pak Mahmud juga. Monggo Pak Tony, gimana? Iya. Jadi para pelaku kalau versinya Pak Awi bilang. Mas Adi jaketnya baru, jadi semangatnya menyala-nyala. Jadi saya pikir gini Mbak Agnes, kenapa tadi saya sampaikan bahwa perdebatan kita tentang independensi pers itu menurut saya kurang relevan lagi ya kita ungkap. Sebagai politisi yang tidak perlu lagi begitu untuk diperdebatkan. Tetap sebagai pengingat, tetap diskursus itu, tetapi itu tidak akan berkesudahan. Tetapi sebagai politisi yang pernah menjalani aktivitas dalam dunia jurnalistik gitu. Saya dan mungkin Pak Adi maupun Pak Mahmud itu punya kewajiban yang sama bahwa musuh kita hari ini ada kesamaan antara partai politik dengan pers, itu musuhnya adalah disrupsi informasi. Artinya saya yakin setidak netralnya produk jurnalistik mereka masih tunduk pada kode etik jurnalistik. Masih ada SOP yang harus dipenuhi sehingga tidak gampangan menyiarkan berita. Paling tidak ada kode etik itu yang tetap dipegang. Sementara yang harus kita waspadai hari ini adalah platform media sosial yang hari ini sudah menjadi industri yang dipakai alat untuk mendowngrade atau mendelegitimasi lawan politik. Kan ini yang menurut kami ini harusnya menjadi catatan kita, menjadi kewajiban kita semua sebagai bagian dari keluarga besar insan pers itu, bahwa yang harus kita perangi hari ini adalah disrupsi informasi dari platform media sosial yang hari ini sudah menjadi industri. Politik itu kan soal persepsi. Dan tidak jarang industri platform tadi itu kemudian diambil sebagai bagian dari berita dalam insan pers. Betul. Sekarang. Kadang-kadang yang kalau kita berkaca pada Pilpres 2019 kemarin, kalau kita ingat di persidangan Mahkamah Konstitusi itu kan kita lihat sebenarnya media mainstreamnya nulis beritanya tentang peristiwa bahwa gelas ini diminum oleh tamu Pak Mahmud. Tetapi kemudian di platform media sosial kan dipelintir bahwa gelas yang mengandung air ini adalah racun yang diminum oleh Pak Mahmud. Dan itu kemudian disebarluaskan oleh buzzer-buzzer yang istilah saya sudah menjadi industri itu. Nah ini kan akhirnya kebohongan yang disiarkan berulang-ulang kan diyakini sebagai kebenaran bagi masyarakat yang mungkin saja tidak menelaah informasi itu secara seksama. Makanya itu yang saya maksud di awal tadi, bahwa kita semua punya kewajiban yang sama untuk memberikan pendidikan politik. Nah dalam konteks ini kalau kita berdebat soal netralitas jurnalistik atau independensi jurnalistik, itu biar menjadi diskursus sebagai saling mengevaluasi satu sama lain, tetapi kita jangan lupa bahwa hari ini kita menghadapi platform media sosial yang begitu jahat dan itu sudah menjadi industri. Baik. Saya garis bawah itu, artinya kita buang dulu sementara, maksudnya dalam artian idealisme terkait dengan netralitas dan tetapi lebih kepada bagaimana peran media sebagai oase demokrasi. Itu ya. Pak Mahmud, monggo. Ya. Yang masalah media ini juga digoda oleh partai politik. Partai politik menggoda. Berarti Pak Mahmud juga termasuk part of the penggoda gitu ya. Karena khususnya kita ini kan paham, tadi disebut sebagai pelaku, paham di dalam suasana media itu kayak apa. Maka bagi partai yang mau menggoda dan ada amunisi untuk menggoda, digoda sehingga dia terikat dengan kita, dengan partai politiknya. Nah, ini mengesampingkan prinsip jurnalistiknya, mengesampingkan semuanya, sehingga tidak ada lagi hak dari pembacanya yang juga bukan berpolitik pembacanya, bukan juga berpolitik dengan partai yang sama yang mengikat tadi, sehingga di masyarakat dia akan dihukum. Hukumannya apa? Ya tidak dibaca.
Tapi apakah hukuman itu ngefek, Pak Mahmud? Artinya dalam pengalaman tahun-tahun politik kemarin, toh apa yang terjadi itu justru tetap menjadi rating tersendiri bagi media tidak itu. dibaca sama yang tidak mendukung, karena kelihatan dia sudah dikuasai oleh partai politik yang orang pembacanya itu belum tentu partainya sama dengan yang menguasai. Maka ketika lihat aja dia lembit lagi, atau lihat gini gak jadi baca, sampai segitu. Ya itu hukuman media yang sudah terikat. Nah tapi itu tidak disadari, karena saking banyaknya jawabannya apa? Saya bisa hidup dari gitu. Ya, ini antara industri idealis dan juga saya bisa hidup. Jika tidak seperti itu, saya tidak bisa hidup. Nah, ini yang disampaikan Pak Mahmud Zuhair tadi, bagaimana menghadapi suasana ini, mau hidup apa enggak? Partainya akan ngomong gitu. Ya dari yang lain-lain mungkin ada, tapi dari kita juga ada. Tapi tolong seperti ini. Berarti permintaannya sekarang partai politik jangan menggoda gitu ya? Bukan. Partai politik akan goda terus, itu bagian dari tugas. Oh, bagian dari tugas. Tugas Berarti untuk sosialisasi produk partai kita masing-masing. Oke. Tetapi persnya lah yang harus punya daya tahan tinggi yang kuat. Oh, persnya punya daya tahan tinggi. Iya. Oke, Pak Maher nanti Dan punya harus PR profesional untuk menjawab sehingga ini. dia bisa hidup. Ada media itu yang betul-betul profesional dan bertahan hidup, begitu terbentuk langsung direbut orang banyak. Karena dia dirindukan kehadirannya oleh pembacanya yang memang tidak suka politik atau yang suka politik tapi tidak terlalu nemen seperti yang dikuasai seperti tadi. Oke, baik. Kita jeda dulu sebentar, Pak Maher. Ada jawaban tersendiri ya nanti pastinya ya untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Mahmud. Pemirsa, nanti setelah jeda, monggo yang mau bergabung di line WhatsApp bisa urun rembuk. Gimana sebenarnya di momentum HPN kali ini menjaga marwah media di tahun politik. Kami kembali saat lagi. Baik, monggo yang mau bergabung di line WhatsApp bisa langsung ketik dan kirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda. Saya ke Pak Maher, Pak Mahmud Suhermono, Wakil Ketua PWI Jawa Timur. Ini ya godaan itu wajar, jangan salahkan godaannya, tapi persnya ini yang harus punya daya tahan yang kuat. Berarti kalau persnya tergoda, berarti persnya nggak kuat, Pak Mahmud. Ini gimana nih? Jadi dilempar lagi ke persnya sekarang. Balik ini mendal ya. Oke. PES itu kalau Undang-Undang 40 awalnya itu kan wahana sosial dan komunikasi, Mas. Artinya bahwa dulu memang tidak disebutkan, tidak dimasukkan untuk industrialisasi. Nah, kemudian dalam perkembangannya PES kan harus masuk di masa industri. Masa industri, kemudian Dewan PES 2014 dalam SE-nya itu mewajibkan perusahaan PES harus berbadan hukum PT. Lah sejak saat itulah, karena ketika PT ya sama dengan PT-PT yang lain, harus ada kewajiban-kewajiban pajak, kewajiban-kewajiban laporan dan lain-lain. Nah, persoalan godaan dan lain-lain sebenarnya kan kita akan tetap bahwa kita punya nilai berita, bahwa mereka yang masuk adalah mereka yang sudah nilai-nilai berita, ada yang 10, ada yang 8, tergantung dari konteksnya masing-masing. Tadi kan ada 10 nilai berita itu yang kemudian layak ini dimuat, layak ini ditayangkan, layak ini disiarkan. Nah, kemudian soal godaan-godaan yang lain bahwa PES itu harus menerima iklan, bahwa PES harus menerima masukan, iya. Sejak era industrialisasi PES, ya PES harus berpenghasilan karena ada kewajiban di sana banyak gitu loh. Ada kewajiban di sana banyak, termasuk menggaji karyawan sesuai UMR, kemudian lain-lain. Nah, inilah yang kemudian seringkali ada tabrakan di sana, Memang ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa agak-agak dilarang itu ditobruk gitu loh. Agak-agak dilarang ditobruk. Sehingga lah, emang kita itu sebenarnya kan kalau soal kejujuran dan lalu beda, kalah jauh dengan Orde Lama. Kalau di Orde Lama itu kan PES-nya jujur. Mereka punya partai baru bikin media. Sehingga jelas ini partai ini corongnya media A, corongnya partai ini, media B, corongnya partai. Sehingga orang yang tidak mau membaca ya tidak usah beli koran itu. Ya. Nah, sekarang kan orang punya media dulu baru bikin partai. Minimal kemudian merebut partai. Jadi memang menjadi alat begitu ya? Iya, ini ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau lebih jujur Orde Lama. Mereka langsung menyatakan, ini corong partai saya. Sehingga Anda kalau mau baca silakan, enggak juga silakan sesuai dengan ideologi politik Anda. Itu jelas. Kalau sekarang tidak ada.
Tapi ini juga terkait dengan ini nggak sih Pak Mahmud? Artinya cover both side keberimbangan. Karena kan kalau sudah mau tidak mau katakanlah partisan atau mungkin ada berita yang memang titipan begitu ya. Apakah masih perlu ada keberimbangan cover both side atau gimana? Atau ya memang ya udah memang ini hanya berita yang untuk disampaikan saja. Gimana? Ya wajib lah, wajib. Bahkan kalau kita bandingkan dengan di era 90-an itu enggak ada berita yang satu narasumber. Di zamannya Pak Awi, Pak Mahmud itu kalau yang berita itu minimal 2 narasumber. Itu minimal. Karena apa? Ada pengembangan. Nah, kalau satu narasumber ngomong A gitu terus dimuat, itu bukan berita, itu pengumuman. Jadi mengumumkan si A mau melakukan ini, itu kan pengumuman, tidak ada upaya verifikasi. Yang namanya berita kan harus ada upaya verifikasi, klarifikasi, dan validasi. Sehingga informasi awal dari seseorang itu ya dilakukan 3 ini. Kalau sekarang hampir semua ya dilihat di media-media online, bahkan di televisi, dicetak, satu berita sudah jadi, satu narasumber sudah jadi berita. Itu di tahun 90-an dilarang itu. Dilarang. Saya yakin Mas Mahmud, Mas Awi ingat itu. Ingat, pasti ingat. Karena memang ada kewajiban, narasumbernya Pak Situ dibuang. Karena memang tidak kuat. Yeah. Nggak kuat di situ. Mungkin kalau bedanya Mas Pak Tony kan sudah beda generasinya. Beda generasinya kan. Oke. Dengan kita. Oke, gitu, baik. Ini sudah terjawab. Saya ke Pak Mahmud dulu. Pak Mahmud, monggo. Ya, dan untuk bisa seperti itu yang disampaikan tadi, itu harus ada sekolahnya. Saya beberapa kali lihat membaca berita online. Dasarnya saja tidak ada, 5W1H itu enggak ada. Saya sampai WA kepada yang nulis. Ini di mana? Kejadiannya itu di mana? Loh, masalah dasar itu loh. Itu enggak tahu yang nulis itu. Sampai saya ajari ada. Tuh, masa berita gini. Ada juga. Ini kapan? Nggak ada di situ. Tapi seharusnya itu bukan media-media yang terverifikasi Dewan Pers kan? Atau itu ada juga media yang online. Iya, media online berarti ya, yang sekarang ini kalau seperti yang disebut Pak Mahmud Suher tadi sudah beda suasana. Ketika saya di lapangan, Pak Mahmud, Pak Awi, saya masih ingat waktu itu hanya 24 media nasional dan lokal. Untuk lomba karya tulis itu cuma 24 pesertanya, nggak ada lagi sudah. Sekarang ini ribuan atau ratusan, macam-macam. Dan terbit sekali. Dan yang terakhir itu ada juga. Yang kemarin dia kerja di sana, tahu-tahu jadi wartawan ada. Bebas bikin itu kan bisa. Pokok punya online bisa bikin gini bisa. Baik. Jadi ini sekali lagi perang juga dengan media online yang jumlahnya ratusan gitu ya Pak Mahmud ya. Oke. Pak Awi masih bergabung kah atau? Pak Awi, monggo Pak Awi. Ini gimana Pak Awi kalau menanggapi? Apakah berarti artinya aturan terkait dengan pers ini harus lebih jelas lagi atau dari KPU nanti partai politik tidak boleh terlalu menggoda begitu, lebih strict lagi atau gimana? Ya, diatur serumit apapun sama itu nggak akan bisa mengubah apa-apa. Karena menurut saya memang pers itu di semua bidang, tidak hanya politik, tapi juga kesenian, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Dia bekerja tidak di ruang hampa, melainkan di ruang yang penuh tarik ulur kepentingan. Nah, disinilah menurut saya kuncinya menjaga profesionalisme, termasuk bagaimana menuliskan berita itu dengan tadi yang disebutkan Pak Mahmud adalah standar 5W1H. Kemudian harus paling tidak ada 2 atau 3 narasumber, bukan dari berita jumpa pers. Dulu kalau zaman saya wartawan, saya ke kantor dan menuliskan berita hasil dari jumpa pers itu ya pasti dibuang. Gitu. Kalau hanya 1 narasumber, itu harus dilengkapi dengan 2-3, sehingga sebagai sebuah bacaan dia lebih berwarna berita itu. Nah ini kan lebih memberi kekayaan informasi lah kepada para pembaca. Nah disitulah menurut saya memang setiap redaksi dia harus punya SOP yang jelas. Kapan berita itu dimuat dan kapan berita itu tidak dimuat. Kemudian juga saya lebih menghargai kalau misalkan masing-masing perusahaan pers dia punya ombudsman. Jadi dia akan menyelidiki kalau seandainya ada kecurangan di dunia redaksi
yang melibatkan misalkan wartawan yang kemudian bekerjasama dengan pihak luar. Gitu. Nah, interaksi semacam ini tidak akan bisa dicegah karena dunia pers itu bekerja tidak di ruang hampa, melainkan di dunia yang penuh tarik menarik kepentingan. Itu yang menurut saya jadi catatan. Sehingga di momentum Hari Pers Nasional ini adalah momentum yang tepat untuk merefleksikan kembali sejauh mana independensi insan pers itu, sejauh mana independensi lembaga pers itu. Baik, berarti lagi-lagi PR-nya memang yang terkuat adalah bagaimana pers ini mampu menjaga dirinya sendiri gitu ya, Pak Awi ya? Segoda sekencang apapun, ditarik sekencang apapun, tapi kalau dia punya standar yang jelas, tidak akan bisa digoda. Oke, kalau standarnya jelas tidak akan digoda meskipun oleh partai sebesar PDI Perjuangan juga gitu ya, Pak Awi ya? Karena saya pernah mengalami itu, saya bekerja di salah satu perusahaan media, kemudian saya berpindah ke yang lain, dia punya standar SOP yang jelas, kapan berita itu tepat dan kapan itu berita tidak dimuat. Dan kemudian ada juga yang sekarang kejadian hari ini, kemudian baru dituliskan besok. Kalau di berita online itu sudah tidak boleh. Ya, karena sudah ini ya expired gitu istilahnya ya. Oke, baik, kita jeda dulu sebentar, kita masuk di segmen terakhir, tapi sebelumnya saya bacakan beberapa yang sudah masuk di line WhatsApp. Pers abal-abal banyak banget, pers yang berkualitas seperti JTV, berita selalu berimbang. Wah, terima kasih dari Ria di Surabaya. Sekarang banyak politisi justru memanfaatkan platform media sosial karena menilai media sekarang lebih banyak memihak yang berduit. Piye coba? Selamat Hari Pers Nasional 2022, semoga pers semakin independen, tidak berpihak pada satu partai seperti di TV nasional yang ada. Anto di SDA. Kami kembali saat lagi pemirsa. Baik, memang ruang diskusi untuk berbicara terkait dengan menjaga marwah media di tahun politik memang masih butuh banyak lagi waktu karena tidak mungkin selesai dalam waktu 1 jam, apalagi tadi Pak Tony juga mengatakan dari dulu sampai dengan sekarang kita diskusinya masih berputar dalam hal yang sama terkait dengan independensi. Tapi kita lebih masuk ke bagaimana harapan dan juga apa yang bisa dilakukan oleh insan pers sebagai salah satu pilar demokrasi supaya politik ini ketika pers hadir bisa menjadi oase. Saya ke Pak Tony dulu, saya punya waktu mungkin 8 menit. Jadi secara singkat-singkat Pak Tony, Pak Mahmud, Pak Awi, dan terakhir Pak Maher. Pak Tony, monggo. Jadi kalau ngomong harapan harapan kami keluarga besar Partai Golkar itu adalah bagaimana partai politik dan insan pers ini menurut kami ke depan dalam pemilu 2024 mendatang itu adalah sama-sama memerangi hoax gitu kan, yang kemudian itu bersumber dari platform media sosial yang dia tidak patuh pada kode etik jurnalistik, yang dia tidak berbentuk badan usaha layaknya pers yang mapan, jadi dan itu tidak bisa dibawa sengketa ke Dewan Pers. Artinya menurut kami kewajiban kita hari ini adalah, musuh kita hari ini adalah informasi yang dikembangluaskan melalui platform media sosial dan itu disebarluaskan begitu masif. Itu bahaya menurut kami karena tidak ada penyaringnya, gitu loh. Apalagi kalau kemudian kalau itu dibawa ke ranah hukum kan kadangkala restoratif justice itu digunakan, karena biasanya kalau itu sudah dilakukan, itu kata maaf itu kemudian selesai. Nah menurut kami kita semua punya kewajiban yang sama, partai politik dan pers itu untuk mengedukasi masyarakat agar persepsi politik kita itu diisi, ruang publik kita diisi persepsi politik yang membangun, yang produktif, tidak yang kontraproduktif mengenai kemudian hal-hal yang sebenarnya jauh dari tata krama politik. Itu kewajiban kita semua. Jadi soal independensi pers, ya sampai kapanpun itu akan terus jadi diskursus yang tidak berujung. Baik. Nah itu menjadi koreksi kita semua saja bahwa pers dan partai politik itu adalah sama-sama punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat. Oke, baik. Karena memang bahasanya adalah agak dilarang, jadi tidak benar-benar serta-merta. Ya, masih bola tapi abu-abu. Saya ke Pak Mahmud Demokrat, monggo Pak Mahmud. Ya, kalau saya tetap berharap bahwa pers itu kembali ke habitat aslinya, ya, tidak berpolitik praktis. Ya, kalau godaan memang ada dari dulu ya ada. Tapi bagaimana mengemas godaan itu sehingga tidak
terlihat di pembaca. Wah, Kalau ini. memang mau, kalau memang mau ada partai atau yang kepingin menguasai pers itu, ya dibuatkan media sendiri. Oh, oke. Jangan mempengaruhi yang sudah ada Ya, dan induknya ini iya. misalnya induknya ini, nama korannya ini atau nama dianya ini. Terus ada yang mengorder, bagaimana kalau ini kita sebagian berita-berita diisi tentang ini, nggak masalah, buatkan lagi di sini. Namanya yang berpolitik pun namanya partisan ya langsung nggak apa-apa. Jadi jelas gitu ya. Jelas. Disampaikan juga nggak apa-apa ya, sama konsumennya seperti jelas juga. di zaman dulu ya, jelas gitu ya bahwa ini Jelas. adalah partisan. Kalau sekarang ini enggak, ditumpangi ini, bahkan ketika sudah dikuasai dia nulis untuk orang lain aja sudah nggak mau. Oke, baik, catatannya itu Harapan ya. saya kembali ke asalnya lagi di hari yang baik ini untuk introspeksi selama bisa ya, bisa bertahan. Oke. Ya seperti tadi memang ada operasional yang tinggi juga. Oke, baik. Itu harapan saya. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Sedikit nanti malah tips dan trik supaya kemasannya lebih bagus gitu ya. Oke, saya ke Pak Awi. Monggo Pak Awi. Yang kunci yang utama saya letakkan pada profesionalisme media massa, profesionalisme pers. Ini yang menurut saya akan mencegah berbagai diskusi kabar hoax atau kemudian upaya menarik media massa itu ke kancah pertarungan politik yang bersifat partisan. Dengan profesionalisme itu kemudian wartawan pun juga akan lebih cerdas, akan lebih lihai untuk mengatur peliputannya di lapangan. Dia akan memungut dengan cara yang baik dan menuliskannya dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, ingat bahwa dalam pemberitaan media itu juga kemudian ada kewajiban moral bagi insan pers untuk menyajikan pilihan-pilihan bagi masyarakat. Sajikanlah pilihan-pilihan yang paling baik. Ya, baik itu partai politik, baik itu calon legislatif, calon kepala daerah, atau calon presiden dan sebagainya. Sajikanlah informasi yang selengkap-lengkapnya. Karena itu menjadi bakal mencerdaskan masyarakat dan kemudian masyarakat pun akan menggunakan hak pilihnya ketika berada di bilik suara itu dengan sadar dan sesadar-sadarnya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Awi. Saya bergeser ke Pak Mahmud yang berada di Kendari sekaligus dalam momentum Hari Pers Nasional 2022. Monggo Pak Mahmud. Ya, harus diingat bahwa sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 99, fungsi pers itu kan ada 4. 1 sebagai sarana informasi, 2 sebagai sarana pendidikan, 3 sebagai sarana hiburan, dan yang keempat sebagai sarana kontrol sosial. Nah, di masa disrupsi informasi sebagaimana disampaikan Mas Arief tadi, itu bahwa pers sekarang juga harus menjalankan fungsi kelima sebagai klarifikator. Sebagai klarifikasi atas berita-berita, atas informasi-informasi hoax yang berseliweran saat hari itu. Ya orang kalau nyari ini informasinya kok banyak dan beda, itu larinya ke pers. Nah, sepanjang itu bisa dilakukan, pers tetap akan terjaga kualitasnya. Dan yang kedua, kompeten. Nah, kompetensi inilah yang sekarang kita lakukan. Misalnya Dewan Pers juga mempunyai program sertifikasi wartawan yang itu melalui uji kompetensi. Nah, kompeten ini yang diharapkan menjadi nantinya dia bisa independen dan profesional. Jadi omong kosong kalau kita berharap profesional, berharap independen kalau awak medianya tidak kompeten. Syarat pertama adalah kompeten. Kompeten kenapa? Kemana skillnya, wawasannya, kemudian ya kompeten dalam sisi undang-undangnya. Dia paham tentang kode etik jurnalistik, dia paham tentang undang-undang pers, dan juga dia paham tentang standar moral. Nah, sepanjang itu dilakukan sebagai klarifikator dan juga sepanjang bahwa mereka dibekali dengan kompeten, insya Allah pers ini masih panjang. Walaupun terjangan tsunami informasi dari media sosial itu sedemikian luar biasanya, karena bermain di tempat yang sama, di ruang publik. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Maher yang ada di Kendari sudah menyempatkan waktu. Sukses selalu untuk HPN di Kendari begitu ya. Sehat selalu. Pak Awi juga terima kasih sudah bergabung. Pak Tony terima kasih. Pak Mahmud terima kasih. Dan pemirsa terima kasih untuk kebersamaannya pada malam hari ini. Dan memang ruang abu-abu itu akan selalu ada. Cuman memang menjadi PR bersama bagaimana insan pers dan juga para politisi, partai politik ini punya tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang sama karena semua ruang yang digunakan adalah ruang publik untuk masyarakat. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa.